lagi di channel kami, Adi8 Solution. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Lama banget nggak pernah bikin konten seputar kesehatan ya. Kali ini kami akan membahas tentang pentingnya minum air. Melihat banyaknya kasus-kasus orang-orang yang kurang minum atau tidak terbiasa minum cukup air, sampai organ-organ tubuhnya bermasalah, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Karena itulah kami pikiran untuk membuat konten tentang pentingnya minum air ini, teman-teman. Nah, air yang dimaksud di sini adalah air minum. Air minum ya, teman-teman, atau air mineral, atau orang biasa bilang itu air putih. Intinya itu air tanpa tambahan pemanis, seperti ditambah gula, ditambah sirup, atau ditambah apapun menyebabkan rasanya jadi manis ya, teman-teman. Kenapa sih air minum itu dianggap penting, harus diutamain? Kenapa ini tuh bahas tentang air minum? Ya karena air adalah komponen penting dalam tubuh kita, teman-teman. 60-70% komponen tubuh kita itu terdiri dari air, seperti darah, ginjal, paru-paru, dan sendi-sendi. Semuanya itu butuh air, makanya itu penting banget kita untuk konsumsi air yang cukup. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari air untuk tubuh kita? Yang pertama, air membantu seluruh proses dan sistem dalam tubuh kita, seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan. Yang kedua, air ini membantu membuang kotor dari dalam tubuh kita melalui air seni, terus feses, dan juga keringat. Apalagi untuk teman-teman yang sedang dalam program diet, air itu benar-benar sangat penting untuk membuang racun dan kotoran tinggi di dalam tubuh kita akibat pola makan yang buruk, seperti terbiasa makan fast food, biasa dengan obat-obatan, dan juga membantu mengontrol kalori, membuat kita gak cepat lapar, gak cepat ngemil. Kita akan makan lebih sedikit kalau air kita itu tercukupi ya. Yang ketiga, mencegah dehidrasi. Teman-teman pasti sering dengar kan kata-kata dehidrasi, kekurangan cairan yang bikin tubuh kita itu jadi lemes, lesu, lunglai, loyo, membuat kulit-kulit kita tuh kering. Terus kalau misalnya kekurangan air, efeknya apa coba? Jadi emang pasti namanya disarankan sebisa mungkin konsumsi air dalam jumlah cukup, otomatis pasti ada efeknya ketika kita kurang minum. Apa aja sih efeknya kalau kita kekurangan air? Yang pertama adalah kram. Teman-teman pernah mengalami kram itu sebenarnya adalah peredaran darah kita tidak lancar. Peredaran darah tidak lancar itu karena apa? Ya karena air kita kurang, di darah mengental. Selain kram, yang kedua juga kita bisa keletihan otot atau biasanya pegel-pegel. Itu juga karena kekurangan air. Sistem pencernaan kita, peredaran darah kita tidak lancar, kurang air. Yang ketiga adalah susah buang air besar. Yang ketiga ini pasti banyak dari teman-teman yang sering mengalami ya. Sebaiknya kita terbiasa buang air besar di pagi hari. Buat teman-teman yang susah buang air besar itu biasanya pasti teman-teman kurang minum. Terus yang keempat itu adalah kulit kering. Terus berapa sih kebutuhan air kita dalam sehari? Semua orang itu membutuhkan air sebanyak 40 sampai 50 cc per kilogram berat badan kita, atau 1 liter per 25 kilogram berat badan. Jadi kalau orang-orang beratnya 50 kilo berarti membutuhkan 2 liter air dalam sehari. Kecuali orang-orang dengan kondisi medis tertentu, teman-teman, seperti gagal ginjal, kembang adak, atau pembengkakan jantung. Orang-orang yang emang sama dokter itu disarankan untuk nggak boleh terlalu banyak minum air. Gimana sih caranya kita tahu sehari itu udah cukup loh minum airnya? Nah, caranya itu gampang, teman-teman. Cara paling mudah itu adalah melihat air seni kita. Kalau kita buang air kecil itu kita lihat warnanya. Kalau warnanya putih dan jernih, itu tandanya kita sudah cukup minum air. Tapi kalau warnanya kuning, berarti tandanya kita kurang air atau belum minum air dalam jumlah cukup, teman-teman. Oh ya, selain dari minum air, kebutuhan cairan, kebutuhan air tubuh kita itu juga bisa diperoleh dari makan buah dan sayuran, teman-teman. Tapi khusus untuk teman-teman yang sedang dalam program diet, fokusnya itu ke konsumsi minum air ya, teman-teman. Jadi benar-benar harus sesuai aturannya, harus minum berapa liter gitu agar tetap juga proses penurunan berat badannya. Jadi kuncinya, semakin banyak kita minum, semakin sedikit kita makan, dan semakin cepat untuk menurunkan berat badan. Itu kunci untuk teman-teman yang sedang dalam program diet. Atau untuk kita yang tidak terbiasa dengan minum air yang cukup, atau terbiasa jarang minumnya sedikit, dengan membiasakan kebiasaan minum yang cukup, nanti kita jadi akan sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil. Itu hal wajar, teman-teman, normal kok. Kita sedang beradaptasi dengan pola yang baru. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita sudah terbiasa, dan kita juga nggak jadi sering bolak-balik kamar mandi. Tubuh kita juga jadi merasa lebih segar kok. Minum air nih pasti teman-teman sering denger ya orang bilang minum air es bisa bikin gemuk. Itu mistos loh, teman-teman. Karena sebenarnya kita mau minum air es asalkan tidak ditambah pemanis ya. Maksudnya sama kayak air biasa, nggak ada efeknya berat badan kita jadi naik atau jadi timbul penyakit lainnya. Jadi please banget jangan mudah percaya. Kita itu hidup di zaman modern.
yang mana itu informasi itu tersebar luas lewat internet. Jadi kita bisa tuh langsung searching aja di internet, cari informasi yang lebih akurat. Oke, selesai sudah ya teman-teman pembahasan tentang pentingnya minum air. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti oleh teman-teman. Oh iya, dukung ya channel kami caranya dengan subscribe, like, comment, and share agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Bye bye.